Wa qala idan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Sadaqallahul adzim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, dalam hidup ini tidak ada manusia yang tidak ada masalahnya. Jangankan kita yang tinggal di Potere, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kurang apa itu ibadahnya Nabi? Kurang apa mulianya akhlak Nabi? Nabi tidak pernah kasar bicara. Nabi tidak pernah menyerobot tanahnya tetangga. Nabi tidak pernah merugikan orang. Nabi tidak pernah ceritai orang. Satu-satunya manusia yang tidak punya dosa di dunia ini hanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi apakah beliau karena tidak punya dosa dan akhlak baik lalu tidak ada masalahnya dalam hidup? Coba kita pelajari sejarah Rasulullah. Belum lahir sudah yatim. Mati memang yang bukna. Dia panah jaji si kesi. Napai diuang ngeso. Itiwi si dibawa ke ibu susunya. 4 tahun sama ibu susunya. Diambil kembali ke ibunya Siti Khadijah. Tapi apa yang terjadi? Baru ibunya Siti Aminah. Baru 4 tahun bersama ibunya. Baru 2 tahun meninggal lagi. Bayangkan. Hidup demi hidup, masalah demi masalah dihadapi. Setelah diangkat menjadi Nabi dan Rasul, apakah tidak ada masalahnya? Tambah mega nih. Bapak-bapak, etabe, berapa anak tak? 3. Kate 10. Masih ada yang wafat, sudah 1. Sakit waktu wafat anak. Menderita kan? Bayangkan Nabi. Siaga anak Nabi tak 7. Siaga mati 6. Bayangkan, ada di sini 6 anaknya meninggal. Paling 1. Nabi 7 anak beliau, 6 meninggal dalam keadaan masih muda. Bayangkan, saya setelah ada nama anakku namanya Ece, mak jalok kak kumalasai. Saya mau langsung pulang kalau saya dengar sakit. Baru sakit. Bagaimana kalau anak 6 dilihat meninggal dan masih muda? Kalau bapak-bapak meninggal usia 70 tahun, Siti Najai. Toh, waktu nani. Tapi kalau masih remaja kasihan, dilihat di depan mata, pasti itu tekanan luar biasa. Sudah hijrah ke Madinah, LTI, selesai masalahnya. Baru diperangi dan diusir dari Mekah. Penduduk asli Mekah diusir, disuruh saleh kampungi. Saleh kampungi Muhammad. Bunuh kokodek. Bapak penduduk asli Potere. Tiba-tiba ada orang datang nasuki pergi. Salai. Nah saya lahir di sini. Pindah kok. Bunuh kok kalau tidak. Dan siapa yang lakukan itu? Amurena. Bayangkan. Pamannya sendiri. Itu Abu Lahab. Pamannya sendiri yang mengusir Nabi. Pindah ke Madinah. Sampai di Madinah. Ramadan perang. Beberapa kali perang. Ekonomi. Pernah angka Nabi tak telung ngeso di Namandre. Air Sam-Sam saja diminum dan beberapa biji kurma. Sampai pucat cucu beliau Hasan Hussein. Nabi roh. Coba. Ada di sini pernah 3 hari tidak makan. Bohong pak kalau bapak pernah tidak makan 3 hari. Begitulah Rasulullah. Berarti tidak ada manusia yang tidak ada masalahnya. Kita coba makin. Masalahnya bapak baru dioperasi. Ngetanya, pasti sakit kalau sujud pak toh. Apalagi kalau lama tombi imam sujud. Mau keluar itu mata. Ya kan? Masalahnya bapak pasti penglihatan mulai kabur. Ya kan?
Masalahnya kira-kira melu mak bene tapi mitau kan? Saya juga begitu. Ini semua muka-muka penuh masalah semua kita ini. Ada yang masalah kasihan rumah kontrakannya, ada cucunya masih kontrak-kontrak. Ada kasihan alhamdulillah, ada rumahnya, apa tuh sih masalahnya? Kasar sekali istrinya. Nggak nak kasih tenang suaminya. Baru kasihan 10 menit pergi warung kopi mak telepon lisu ko, tak lisu. Rumah ada, mobil ada, tapi istrinya kasar. Ada lagi istrinya baik, rumah ada, apalagi masalahnya, tidak ada anaknya. Ada lagi ada anaknya, maka terus anak narkoba sih. Tidak ada orang tidak ada masalah. Kenapa Allah kasih masalah? Apa susahnya Allah hilangkan ini masalah? Maka nalik masalah puangi supaya ada amal untuk menghadap ke akhirat. Karena kalau tidak ada masalah, pasti dek tamilo doang. Kode gaga masalah tak, pasti tadi kalau mesti gie. Coba lihat orang kalau ada masalahnya, langsung tuh maka si sampah jannah. Coba itu yang ditangkap KPK, yang ditangkap polisi, langsung pakai songkok, langsung pakai gamis, sholat 5 waktu baik. Itu tujuannya Allah kasih kita masalah untuk apa? Allah ingin menguji di antara kalian siapa di antara kalian paling bertahan imannya, paling baik. Nah, cuma kalau ada masalah, apa solusinya? Angge pigau. Nabi taku engka masalahna, millo doang. Minta pertolongan kepada Allah. Nah kita kalau ada masalah tak berdoa tonjaki. Ibu-ibu berdoa tonji. Adik-adik berdoa kalau ada masalahnya. Tapi di mana dia berdoa? Di status. Di Facebooknya. Ya Allah, mudahkanlah segala urusanku. Ya Allah, perbaiki rezekiku. Sibuk nih tuh Tuhan membaca statusmu. Lalu kalau begitu, berdoa. Dan berdoa tidak harus bahasa Arab. Bagaimana supaya doa cepat dikabulkan Allah? Bagaimana? Satu, ini yang kita bahas. Agar doa cepat kabul. Satu, bersalawatlah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Jadi sebelum diangkat tangan tak, ya, sebelum angkat tangan bersalawat ki. Boleh salawat dengan menyanyi-menyanyi, boleh dengan salawat biasa. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Bisa juga. Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam salam alaika. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak tudaki menghadap ke kiblat seolah ada nabi di depan kita. Bayangkan engke nabi tak mak jamak kisiba nabi tak. Karena kata nabi, siapa yang bersalawat kepadaku maka Allah izinkan saya datang menyapa itu orang. Dan orang yang bersalawat nabi pun menyalawatinya. Salawati. Kalau tidak tahu itu yang lagu-lagu, cukup. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Nah, bagaimana logikanya? Kenapa orang bersalawat cepat kabul doanya? Saya bersahabat dengan bapak. Ada anakku baik ma betak. Selalu naganggu orang di kompleks. Orang sakit gigi pergi nak katok-katok depan rumahnya. Orang lagi sakit gigi nak lempar rumahnya. Pokoknya ini anak ban lagi. Tiba-tiba saya meninggal. Datanglah anak saya ini minta tolong. Haji, tak tolong nggak kesiang. Bayarkan nggak SPP ku. Kira-kira Haji bantu. Pasti bilang Haji, ini mi anak kurang ajar. Nggak pernah kita kasih tenang. Nggak. Datangi Beneta. Istri tak datang. Jangkau dia itu anak. Siapa bapaknya? Bapaknya itu temanmu tuh. Selalu kau sama-sama pergi berjamaah. Selalu kau sama-sama duduk pengajian. Masa kau tidak bantu anaknya yang sudah meninggal? Akhirnya apa? Bapak bantu ini anak. Bukan karena lihat anaknya. Tapi tengereng yang bukan.
Begitu juga kita. Ini kalau dilihat Allah lihat dosa-dosa kita, banyak betul dosa yang kita lakukan. Tetangga tak diserobot tanahnya, ya. Tetangga tak kadang-kala diambil haknya, sampah dibuang di depan rumahnya, gotnya kita kotori, banyak istri kadang-kala kita tipu, orang tua kadang-kala kita abaikan, banyak dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Maka kalau Allah lihat dosa-dosa kita, sepertinya Allah tidak akan mendengar doa. Tapi karena Bapak sebut orang yang dicintai Allah, ya Nabi salam alaik, ya Rasul salam alaik, ya Habib salam alaik, salawatullah alaik. Akhirnya apa? Allah kabulkan doanya Bapak. Kenapa? Karena menyebut orang yang kita sayang. Satu. Jadi kalau mau berdoa duduk dulu, bersalawat kepada Nabi, pamegai. Termasuk hari Jumat seperti ini, salah satu amalan yang dianjurkan Nabi sambil menunggu khutbah, salawat minimal 100 kali. Inilah mungkin salawat yang lengkap. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Mau juga yang paling pendek, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ya Nabi salam alaik. Bersalawat itu sunnah agar doa cepat sampai. Yang kedua, berzikir. Apa itu zikir? Itu yang tiga. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Cuma kau masih kiriki, jangan nama peri-peri. Jangan terlalu cepat, sehingga apa yang kita sebut itu tidak jelas. Zikir tapi seperti makan pisang goreng panas. Apa artinya itu? Biasa itu begitu di masjid toh. Coba itu imam mau peri-perilah di mana? Ya kan? Kita baru 11 dia sampai nih. Karena bilang saja sunnah. Enggak ada itu, enggak ada. Apa artinya itu sunnah? Maka pada jengi. Sekali bapak-bapak melakukan kebaikan, ibu-ibu nasa ngogi tak kalah ki mapigau deceng, pigau isi decek decena. Tak kalah maki jadi perbaiki. Subhanallah, 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 subhanallah. 33. Alhamdulillah 33. Allahu Akbar 33. Nah, silakan memuji-muji Allah. Kemudian supaya lagi yang ketiga, kalau Bapak Ibu berdoa, sebut nama Asmaul Husna sesuai dengan kebutuhan. Sebentar kapan bagi-bagi itu deh, karena terbagi konsentrasinya orang. Saya yang ceramah, kau yang haus. Sebentar pi bagi-bagi itu deh, sebentar pi. Karena kalau kau bagi-bagi jalan-jalan, nggak ada perhatiannya. Di jauh itu rumahku pi sini, hujan lagi gelap-gelap. Kenapa? Karena menghargai bapak-bapak. Ya, enggak usah, enggak penting itu. Yang penting dengar saya dulu 5 menit lagi, baru kita bubar. Ya, nah, apa mi tadi? Sampai di mana mi? Sampai di mana tadi itu? Zikir. Jadi komeloki melodoa sikir ki, yang bagus sikirnya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Coba mi amalkan mulai hari ini. Jangan ki buru-buru. Biasa coba target 33, akhirnya dia nama nesa kan api gau, akan nasa. Apa artinya itu? Pernah kita dengar itu di masjid haram begitu? Tidak ada itu. Maka ucapkan dengan baik. Subhanallah, 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 subhanallah. Sudah itu sebut Asmaul Husna sesuai kebutuhan tak. Ada berapa Asmaul Husna ibu? Berapa? 99. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Salam, Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil Azim. Kalau Bapak minta kekayaan, sebut Allah yang Maha Kaya. Kalau Bapak lagi sakit, sebut yang Maha Menyehatkan. Tidak harus bahasa Arab. Namun bahasa ugi ki wedding.
daripada mak bahasa Arab ki dia tu singertina. Bingung malaikat. Apa maksudnya ini haji ini? Hah? Minta supaya disembuhkan matanya, tapi doa yang diminta doa minta hujan. Bingung malaikat. Maka tidak harus ke bahasa Arab. Memang dianjurkan doa itu yang ada dalam Quran. Misalnya, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da is hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu doa yang ada dalam Quran. Kenapa kalau kita doa ada yang dalam Quran, kita dapat pahala dua. Satu pahala berdoa, dua pahala ngaji. Jadi komilo doa yang kita baca, doa yang ada dalam Quran, itu sama hukumnya kita juga membaca ayat suci Al-Quran. Tapi kota pahami. Kalau tidak paham, tidak mesti. Maka kemudian, supaya cepat lagi doa dikabulkan, sebut Asmaul Husna, selawat kepada Rasulullah, berzikir. Yang berikutnya lagi, menghadap ke kiblat. Ustaz, boleh berdoa begini? Itu di situ kiblat kita di sini. Boleh? Boleh. Boleh membelakangi kiblat? Boleh. Tapi kira-kira Pak, kalau istri tak minta uang sama bapak, naboko kiki. Wih, ame yolok duitmu, siap kau. Pasti bapak emosi toh. Kurang ajar anak ini. Maka menghadap ke kiblat itu bagian daripada anjuran sunnah. Boleh, samping boleh. Nah, langkah berikutnya mengangkat kedua belah tangan. Kanan kiri menyatu. Ini. Kanan kiri nih. Boleh begini? Boleh. Boleh begini? Boleh begini? Kenapa ada begini Ustaz? Banyak sekali yang minta. Ya kan? Boleh. Tapi yang sunnah, telapak kiri kanan bagus sambungi begini. Begini. Nah, pas di depan wajah. Ini boleh tonji begini. Kalau bapak begini berarti bapak tidak serius. Coba garek kemak kue ki. Serius gitu? Miloki serius. Tapi kemak kue mi. Tidak serius itu. Ana indosani abdibi kata Allah. Saya tergantung sangkanya hambaku. Kalau dia berdoa dia sangka saya kasih dia. Maka salah satu sebab doa tidak diijabah Allah, tidak dikabulkan Allah karena bapak tidak yakin. Tidak itu. Ana indosani abdibi. Saya tergantung sangkanya hambaku. Kalau dia sangka ku kasih itu. Kalau sangka tidak, ya tidak. Itulah sebabnya kalau berdoa, salah satu lagi, beroptimis atau sangka baik. Yakin, angkat kedua belah tangan. Sudah itu apa lagi? Supaya cepat kabul doa. Duduk di antara dua sujud. Boleh tidak berdoa di atas kursi? Boleh kalau lagi sakit. Tidak bisa duduk, boleh di atas kursi, boleh. Tapi kalau bapak ibu, adik-adik remaja yang masih bagus posisi duduknya, sunnah begini. Ini sunnahnya. Ini sunnah. Boleh begini berdoa? Boleh. Tapi itu menunjukkan bapak tidak serius. Apalagi berdoa begini. Tamat culi-culi itu. Jadi sikap kita sesungguhnya menunjukkan keseriusan. Nah, sudah Bapak Ibu sekalian, lalu minta orang pertama yang kita doakan, mintakan orang yang berjasa dalam hidup. Siapa? Ibu bapak dulu. Ambota, indok tayolo telo doangan. Sebelum bapak berdoa untuk dirinya, doakan dulu ibu bapaknya. Allahumma ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dewa palek bahasa Arabna Ustaz. Puang, tak dampangan dosaku, tak dampangan dosana kedua pajijakku, tak masih kasih indok ambokku. Itu dulu didoakan. Sudah meninggal Ustaz, lebih bagus lagi kalau bapak doakan kalau dia sudah meninggal, kan tidak bisa berdoa kasihan. Sudah itu Bapak Ibu sekalian, ulang-ulang itu doa. Yang Allah senang diulang-ulang, bukan banyak. Misal subuh,
Bapak baru mau cari nafkah sebentar toh, maka bapak mintalah, ya Allah murahkan rezekiku, ya Allah sukseskan segala daganganku. Kenapa kilo lauk? Pagi, siang, nah itu dulu ulang. Siang, mungkin bapak minta yang lain, tapi diulang-ulang. Ada orang sembayannya terlalu cepat, sampai aja lorongi dia nak gendak 2 menit. Sekalinya berdoa banyaknya nak minta. Maka dia malaikat isengnya lemu bos. Jadi berdoa yang disunnahkan diulang-ulang. Nah, mungkin pagi minta rezeki, siang minta kesehatan, sore minta ampunan, malam selesai isya minta dilindungi anak istri kita dari godaan setan. Diulang-ulang. Gitu ya. Nah, setelah itu supaya cepat lagi kabul doa, sunnah sedekah. Jadi misalnya Pak, ada hajat mau sekali ke anak tak lulus polisi, jangan mas sogo. Jangan mas sogo. Ya, kalau dari pertama masuk anak tak polisi mas sogo itu yang anu itu, yang jahat nanti. Karena dimulai dengan yang tidak baik. Jadi bagaimana caranya? Mas sampaja tahajud ki, mas sampaja hajat ki. Sudah itu baru minta tolong kepada Allah, berdoa, "Pak lulus ya anakku puang. Ya kau lulus semua puang anakku, pas sudah kai lupan satan renge 50 juta tolak bala." Pesantren sumbang. Baru itu yang pengurus-ngurus itu yang polisi SMA. Anu ji itu untung-untungan ji. Nah minta memang miwamu 50 juta. Uang panjar ini, uang mati. Kalau lulus sih baru kau bayar 300. Padahal anak tak lulus murni, dia tidak mengurus. Lempar dadu saja, ya kau lulus alhamdulillah kau tiap ipalisu. Jangan mau jadi pegawai, mau jadi tentara, mau jadi polisi, jangan nyogok. Termasuk nanti ini mau pilpres, jangan terima wan sogo. Ya kan? Bagaimana paling caranya? Berdoa. Sudah berdoa supaya cepat kabul doa, sudah kaki. Ya Allah, kalau lulus ini anakku, jadi dia pegawai, jadi tentara, jadi dia polisi, saya sumbang 100 juta ke panti asuhan. Nah itu jauh lebih bagus. Dapat dunia, dapat akhirat. Dan insya Allah yang itulah yang tolak bala, bersedekah. Nah sudah, biasanya kalau akhir doa disunnahkan lagi berselawat. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nah begini. Kenapa nak begini orang ustaz? Karena nyambung. Masa sudah kita berdoa, amin ya rabbal alamin. Kadena si tamanget toh. Nah itu, ini hanya variasi saja. Kalau orang-orang yang paham agama biasa kita lihat kan, amin ya rabbal alamin. Sudah mi? Tidak ada begini. Kenapa nak dikasih begini? Anu saja itu motivasi supaya enak dirasa. Nah sudah, kalau sudah dilakukan semua, apa yang kita minta tidak dikasih Allah, sangka baik. Mudah-mudahan anak tak lulus tentara. Tidak lulus, berarti bukan tentara yang baik. Ada yang Allah simpankan lebih baik. Dulu saya daftar fakultas kedokteran di Unhas. 3 kali saya Pak, 3 kali ikut. Tamat SMA, 3 kali. Tidak lulus-lulus, saya malah lulus di Sospol. Malah sekarang jadi ustadz. Temanku yang lulus tugas di Kepulauan Aru. Sebelum Covid, mau lebaran saya telepon, pulang ke lebaran? Tidak. Rugimu itu cari uang jauh-jauh, tidak lebaran sama orang tua. Mahal tiket ustaz. Kalau saya pulang satu keluarga 50 sampai 60 juta. Saya bilang alhamdulillah. Saya tidak jadi dokter, tidak pernah pusing soal tiket. Maka sangka baik. Ya, adik-adik, anak muda, pengurus politik, partai, macalek kok sudah mau pasang baleho kiri kanan, jangan kau masogo, kau datangi saja orang, ajak dia pilih kamu, ternyata kau tidak terpilih, berarti bukan di situ yang baik. Allah kasih kau persiapan yang bagus. Kan 2013 masih ingat kita ikut pilwali 10 pasan toh Nasami itu di beta kok enggak, saya enggak dikalah, cuma yang menang lebih banyak suarana, belum tentu lebih hebat dari saya. Allah kasih saya, andainya terpilih dulu itu
hormat-hormat sama gubernur, hormat-hormat sama menteri, sama presiden. Sekarang presiden hormat-hormat sama saya. Presiden ku caramai, Kapolri ku caramai, Panglima ku caramai, ku gaspol semua. Allah kasih yang terbaik. Jadi kopuran ini milo doang, minta doa sebaik-baiknya. Kita lakukan ikhtiar yang halal, tidak menghalalkan segala cara. Apa yang kita tidak minta, apa yang kita minta tidak dikasih, percaya Ki, itu yang tidak baik. Allah siapkan kita apa yang Allah tahu yang lebih baik buat kita. Nah, ibu bapak, pada akhirnya fa isa sa'laka ibadi anni fa inni qarib. Allah bertanya, menyampaikan, wahai Muhammad, kalau ada di antara kalian bertanya tentang aku, sampaikan aku sangat dekat kepadanya. Niscaya aku mengabulkan doanya orang-orang yang berdoa apabila dia berdoa. Maka dari Allah Ta'ala, walengi aganillau, saya kabulkan doanya orang-orang yang berdoa apabila dia berdoa dengan baik. Mudah-mudahan ada manfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.